Bab 8-11. Cinta perjodohan suamiku. Setelah acara resepsinya selesai, Ayla pun ikut pulang ke rumah keluarga Erlangga. Rian, bawalah Ayla ke kamarmu. Biar dia istirahat. Perintah Mama Sonya. Iya mah. Jawab Rian singkat. Mama kalau begitu, Ayla istirahat duluan ya. Pamit Ayla pada mertuanya. Pergilah sayang, kalian berdua pasti capek. Karena sudah seharian berdiri menyambut para tamu. Titah Mama Sonya yang mengerti jika kedua anak dan menantu sudah sangat lelah. Ayo kita ke kamar. Ajak Rian yang tanpa sadar, Rian sudah menggenggam dengan lembut tangan Ayla. Ayla hanya mengangguk dan mengikuti Rian dari belakang. Mandilah duluan, pakaianmu ada di lemari yang sebelah sana, karena Mama sudah menyiapkan semuanya. Terima kasih. Ucap Ayla sungkan. Rian menjawab hanya dengan anggukan saja, lalu Ayla langsung masuk ke kamar Andi. Untuk membersihkan dirinya, tetapi sudah lebih dari 10 menit. Ayla masih kesusahan untuk membuka gaun pengantin yang masih melekat di tubuhnya. Karena tak ada pilihan, akhirnya Ayla kembali keluar lagi. Kenapa kamu tidak jadi mandi? Apa karena kamar mandinya tidak sesuai? Tanya Rian merasa heran. Tidak. Bukan begitu, tapi aku tidak bisa melepas resleting belakangnya. Karena tanganku tidak sampai, bisa tolong panggilkan pelayan perempuan kemari. Pinta Ayla. Pelayan perempuan. Rian mengulangi, apa yang Ayla katakan. Iya betul, pelayan perempuan. Jawab Ayla cepat, sambil menganggukkan kepalanya. Buat apa? Ini sudah malam, apa kamu ingin dibawakan makanan kemari? Tanyanya lagi. Tidak, bukan seperti itu. Aku juga tidak lapar. Ucap Ayla yang cemberut. Lalu, buat apa menyuruh pelayan kemari? Aku hanya ingin meminta tolong pelayan, untuk membantuku membuka gaun ini. Jelas Ayla untuk kesekian kalinya. Kenapa kamu tidak meminta bantuanku saja? Aku pun bisa membantumu, jika hanya membuka resleting saja. Tawar Rian dengan entengnya. Mendengar ucapan Rian, mata Ayla langsung membola dan pipinya pun langsung bersemu merah. Baru mendengar saja, Ayla sudah malu, apalagi jika sampai Rian yang membantu Ayla membuka gaun itu. Oh tidak, ini tidak benar Ayla. Yang benar saja, masa iya, Rian yang membantu Ayla membuka gaunnya. Pikir Ayla sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Rian. Jerit Ayla yang langsung membuat telinga Rian berdengung. Apaan sih? Aku juga masih ada di sini malah jerit-jerit aja, berisik tahu gak? Ucap Rian sambil menggosok telinganya sendiri. Kamu nyadar gak sih, dengan omongan kamu barusan? Kesal Ayla. Ya sadarlah, orang akunya gak lagi mabuk. Seru Rian. Rian please deh, aku tuh pengen mandi, pengen istirahat. Mohon Ayla bersungguh-sungguh. Ya kapan akunya ngelarang Ayla, dari tadi juga, udah aku suruh mandikan. Biar bisa istirahat. Ucap Rian yang merasa bingung. Ya, tapi akunya gak bisa ngelepasin gaun ini. Keluh Ayla. Ya sudah, sini aku bantu. Tawar Rian untuk ketiga kalinya. Kamu tahu kan, kalau kamu itu laki-laki. Ya tahulah, emang siapa yang bilang kalau aku perempuan, apa kamu ingin aku membuktikan, kalau aku adalah laki-laki sejati? Atau jangan-jangan, ini hanya akal-akalan kamu saja, karena ingin melewati malam pertama kita. Goda Rian kepada Ayla. Dan entah kenapa, melihat raut muka Ayla, Rian malah dengan sengaja, ingin mengerjai gadis yang belum genap 24 jam menjadi istrinya itu. Padahal sebelumnya, Rian sangat dingin kepada siapapun. Terkecuali kepada orang terdekatnya saja. Enak aja, siapa juga yang mau malam pertamaan sama kamu? Ketus Ayla,
yang pipinya sudah semerah buah tomat. Tapi aku mau loh. Goda Rian lagi. Rian udah, ini gak lucu tahu gak? Aku lagi gak mau bercanda, mana mungkin kamu yang bantuin aku. Siapa juga yang bercanda? Tukas Rian. Ya sudah, kalau gitu. Cepat tolong panggilin pelayan, kalau aku yang manggilin kan gak enak. Aku juga belum kenal siapa-siapa di sini. Selain kamu, Papa sama Mama. Terang Ayla agar Rian mau membantunya. Memangnya kamu gak takut, kalau Mama sampai tahu, masa iya pengantin wanitanya meminta bantuan pelayan? Hanya untuk membuka gaun, nanti Mama pasti akan curiga, kalau kita belum mau membuat cucu untuknya. Ucap Rian mengigatkan. Ya terus gimana dong? Sama kamu aku malu. Jujur Ayla tersipu. Ya sudah sini aku bantu, jangan malu. Ajak Rian. Enggak ah. Aku malu Rian. Yolak Ayla cepat. Ayla, kenapa harus malu? Aku juga gak akan tertarik kok sama kamu, jadi gak usah takut juga, lagian kita kan udah bersahabat. Gak mungkin dong aku melanggar janji kepada sahabatku sendiri. Dek. Mendengar ucapan Rian, entah kenapa. Ayla yang tadinya malu, langsung berubah tidak malu lagi hanya dalam hitungan detik, dan langsung menyetujui begitu saja. Ya baiklah, aku percaya padamu. Sudah ayo. Ajak Ayla yang sudah berjalan mendahului Rian. Meskipun rasanya hati Ayla sakit, mendengar ucapan Rian yang benar-benar hanya menganggapnya sebagai seorang sahabat, namun Ayla segera mengalihkan pembicaraan. Karena tak mau, Rian mengetahui jika sebenarnya Ayla berharap lebih daripada sahabat. Meskipun Ayla sudah tahu dari awal, jika pernikahan mereka hanya untuk sementara namun, Rian tidak perlu juga untuk mengingatkan Ayla akan status mereka. Pikir Ayla yang sedikit kecewa. Bab 9. Begitu memasuki kamar mandi, Rian maupun Ayla sama-sama merasa gugup. Rian, kamu menghadaplah ke sana, gak usah menghadap ke arahku, kamu cukup buka resletingnya saja. Pinta Ayla yang merasa malu. Ya baiklah, tunggu sebentar, aku juga kurang bisa membukanya. Ucap Rian, yang masih berusaha untuk menenangkan degupan jantungnya lebih dulu, bukannya tidak bisa, namun Rian merasa sangat gugup. Detak jantung Rian seperti tak stabil, belum juga membantu Ayla menurunkan resleting gaunnya, namun Rian sudah gemetaran. Ternyata tidak sesuai dengan perkataannya tadi, yang seolah-olah dengan sengaja menantang Ayla. Udah belum Ri? Kenapa lama sekali? Tanya Ayla tak sabar. Iya bentar, ini agak susah dituruninnya, mungkin resletingnya sudah rusak. Jawab Rian asal. Setelah beberapa menit, perjuangan Rian membuka resleting pun membuahkan hasil. Udah selesai, aku keluar dulu. Pamit Rian buru-buru. Terima kasih sahabat. Ucap Ayla membalas ucapan Rian tadi, yang mengatakan jika mereka hanya sahabat. Namun Rian tidak menjawab dan langsung pergi begitu saja, untuk menstabilkan jantungnya yang kembali berdetak seperti tadi siang. Ketika melihat Ayla berjalan di karpet merah. Kenapa dengan jantung gue? Apa ini adalah efek dari minuman keras yang gue minum ya? Sepertinya, gue harus pergi periksa ke dokter jantung. Ujar Rian sendiri sambil berdiri di balkon kamarnya. Dan setelah 17 menit berlalu, Ayla sudah keluar dengan menggunakan piyama tidur yang sengaja dia bawa ke dalam kamar mandi tadi. Mendengar pintu kamar mandi yang terbuka, Rian pun kembali masuk ke kamarnya. Apa kamu sudah selesai? Tanya Rian basa-basi. Ya, aku sudah selesai, sekarang giliranmu mandilah ini sudah larut malam. Suruh Ayla. Iya aku mandi dulu. Jawab Rian sambil berlalu. Selama Rian berada di dalam kamar mandi, Ayla menyiapkan baju ganti untuk suami atau sahabat 1 tahunnya itu.
Ceklek. Suara pintu kamar mandi yang dibuka. Ryan. Kenapa kamu tidak menutup tubuh atasmu? Jerit Ayla, sambil menutup kedua matanya. Ryan tidak menjawab, dan malah sengaja mendekati Ayla. Fiuh. Suara angin yang sengaja Ryan tiupkan, tepat di samping telinga Ayla. Karena kelakuan Ryan tersebut, sontak saja membuat Ayla membuka tangan yang sengaja untuk menutup matanya tadi. Lalu pandangan mereka saling bertemu. Untuk seperkian detik, mereka berdua sama-sama terhanyut oleh pandangan mereka sendiri. Sampai pada akhirnya, Ryan tersadar. Lalu melewati Ayla begitu saja dan langsung mengambil bajunya di lemari pakaian. Ryan, ini bajumu. Sudah aku taruh di atas meja, aku belum tahu selera pakaianmu, jadi aku mengambil menurut seleraku sendiri. Apabila kamu merasa tidak cocok, ganti saja sendiri tak masalah, dan maaf, aku sudah lancang membuka peralatan pribadimu. Tapi, aku hanya ingin menjalankan peranku sebagai istrimu saja. Jelas Ayla yang takut Ryan salah paham. Ryan tidak banyak bicara dan langsung membawa pakaian yang sudah disiapkan Ayla, untuk dipakainya di dalam ruang ganti. Tidak berapa lama, Ryan keluar dengan piyama tidurnya. Katanya, kamu capek. Kenapa malah belum istirahat? Tanya Ryan, yang melihat Ayla malah memainkan telepon genggamnya. Karena aku bingung. Aku akan tidur di mana? Tanya Ayla bingung, karena di kamar hanya ada satu tempat tidur dan sofa. Kamu tidurlah di atas ranjang, biarkan aku yang akan tidur di atas sofa. Titah Ryan kepada Ayla. Ah, tidak ini kan kamarmu, jadi biarkan aku yang tidur di atas sofa. Tolak Ayla cepat. Sungguh pasangan yang aneh bukan, padahal kamar Ryan sudah dihiasi oleh taburan bunga mawar, layaknya kamar pengantin baru pada umumnya, sedangkan dua insan ini malah memperebutkan siapa yang akan tidur di sofa. Sudah menurut saja, kamu kan perempuan, lebih baik, jika kamu yang tidur di atas ranjang. Seru Ryan kembali. Tidak, kalau begitu lebih baik kita sama-sama tidur di atas ranjang saja, tapi di tengah-tengahnya, kita letakkan bantal guling. Lagian kita sudah menjadi suami istri juga, aku rasa tidak masalah bukan? Mendengar ucapan Ayla, akhirnya Ryan pun mengalah dan kembali lagi berjalan ke arah ranjang. Malam itu tidak ada terjadi apapun. Seperti yang diharapkan para emak-emak dan penonton setia. Seperti malam pengantin yang banyak dinanti-nantikan oleh pasangan yang baru dipersatukan oleh Sang Pencipta. Namun, mereka berdua malah tidur di atas ranjang yang sama, tapi dibatasi oleh bantal guling. Pagi harinya Ayla sudah mandi dan tinggal menunggu Ryan, yang sedang membersihkan dirinya untuk turun bersama-sama. Karena tak salah satu dari pelayan di sana, sudah memberitahukan jika tuan dan nyonya besarnya, sudah menunggu untuk mengajak sarapan bersama. Pagi, Pa. Pagi, Ma. Ucap Ryan bersama dengan Ayla. Pagi juga sayang. Ayo duduk kita sarapan dulu. Ajak Mama Sonya. Setelah semuanya sudah selesai sarapan, Papa Harry pun langsung mengatakan jika hari ini, mereka akan melihat rumah yang akan ditempati oleh Ryan dan Ayla. Ryan, Ayla, hari ini kami akan mengantar kalian berdua ke rumah yang sudah kami siapkan. Jelas Papa Harry kepada anak dan menantunya. Cepet banget Pak. Jayak ngusir kita berdua aja. Protes Ryan. Kami bukannya mengusir kalian berdua. Tetapi ini semua sudah Papa dan Ayah Ridwan siapkan dari jauh-jauh hari. Agar kalian bisa hidup mandiri. Dan tentunya untuk kebaikan kalian berdua juga. Tegas Papa Harry. Yang jelas tidak bisa dibantah lagi. Akhirnya, Ryan dan Ayla pun hanya bisa menjadi saja. Karena menolak pun tidak ada gunanya. Inilah rumah yang akan menjadi saksi perjalanan rumah tangga.
Ardias Rian Erlangga dan Putri Mikaela Ridwan. Bab 10. Setelah selesai sarapan bersama, Rian dan Ayla kembali masuk ke kamar Rian lagi. Karena di rumah tidak ada siapapun, terkecuali para asisten rumah tangga saja. Di dalam kamar. Oh iya, kapan kamu akan masuk ke kampus lagi? Aku mendengar ketika papa dan ayah berbicara di telepon. Katanya semua sudah beres, tinggal kamu berangkat saja. Tanya Rian. Mungkin 3 hari lagi, ayah juga sudah memberitahuku, jika semuanya sudah diurus oleh orang suruhan ayah. Ucap Ayla. Nanti di sana, kita akan satu kampus dan hanya beda gedung saja, jadi kamu berangkatnya bawa mobil sendiri. Aku gak mau jika nanti, ada siswa-siswi yang mengetahui jika kita berangkat bersama. Kamu pilihlah mobil yang ada di garasi, mobil mana yang kamu suka, biar nanti sekretarisku yang mengantarkan ke rumah baru kita. Ujar Rian yang menawarkan. Tidak perlu, karena di rumah ayah mobilku pun tidak ada yang memakainya. Karena bunda maupun ayah, memakai mobil mereka sendiri. Ya, terserah kamu saja, tapi jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu harus bilang kepadaku, karena sekarang, aku adalah suamimu. Kamu adalah tanggung jawabku, bukan tanggung jawab ayah lagi. Jelas Rian, agar Ayla tidak merasa sungkan. Mendengar penuturan Rian, Ayla malah bengong dengan pikiran kemana-mana, karena jauh di dalam lubuk hatinya, sangat tersentuh dengan kata-kata Rian, yang menyebutkan, jika dia adalah suaminya. Fiuh. Rian meniup muka Ayla. Kamu kenapa malah bengong? Tanyanya. Tidak kenapa-napa. Aku hanya sedang memikirkan jika nanti aku juga akan membawa barang-barang yang aku bawa dari kota A. Ucap Ayla yang sengaja mengalihkan pertanyaan Rian. Nantikan kita ke rumah ayah, sama bunda kamu dulu, jadi sekalian saja kita bawa. Seru Rian. Iya kamu benar, tadi malam juga mama bilang kepadaku. Kalau papa dan mama, juga akan ikut mengantar kita ke rumah yang baru. Mana mungkin mereka tidak mengantar kita, sedangkan mereka sudah merencanakan semuanya. Ucap Rian, yang merasa keberatan dengan keputusan orang tua mereka. Sekarang Rian dan Ayla sedang dalam perjalanan. Menuju rumah kedua orang tua Ayla, hanya menempuh waktu kurang lebih 20 menit, mereka sudah tiba di depan rumah mewah, yang berlantai 2 tersebut. Begitu masuk, mereka sudah disambut oleh Bunda Mirna dan para pelayan di sana. Sedangkan ayah Ridwan, sedang pergi ke perusahaannya. Sayang, kalian sudah datang. Sambut Bunda bahagia. Selamat siang Bunda. Sapa Ayla dan Rian bersamaan. Lalu mereka mencium tak lazim, punggung tangan wanita baya itu dan Bunda Mirna pun langsung mengajak anak dan menantunya, duduk di ruang keluarga. Apa kalian berdua sudah makan siang sayang? Tanya Bunda. Sudah Bunda, sebelum berangkat ke sini, kami sudah makan siang. Dijawab oleh Ayla. Ayah kemana Bun? Apa ayah sedang pergi ke perusahaan? Tanya Rian, karena semenjak mereka datang, dia belum melihat mertua laki-lakinya itu. Iya, katanya mau sekalian bertemu dengan papamu nak. Sahut Bunda. Oh pantes saja, tadi setelah sarapan, papa langsung pergi pagi-pagi sekali. Timpal Ayla, yang membenarkan ucapan bundanya. Iya, katanya ada urusan yang sangat penting. Tapi, Bunda juga tidak tahu, kalian berdua pergilah ke kamar dulu, untuk istirahat, nanti setelah ayah datang, Bunda akan membangunkan kalian. Titah Bunda, agar Rian dan Ayla beristirahat dulu. Iya benar, jika begitu kami ke kamar dulu. Pamit mereka yang langsung berdiri meninggalkan Bunda Mirna. Ayo kita ke kamarku. Ajak Ayla. Lalu sekarang bergantian Rian yang mengikuti Ayla dari belakang. Ceklek. Suara pintu kamar yang dibuka Ayla,
begitu masuk Rian langsung berjalan mengitari kamar Ayla. Kamar Ayla bercat serba berwarna toska muda. Aku kira, kamar seorang gadis itu berwarna pink. Tapi kenapa kamar kamu malah berwarna toska? Tanya Rian merasa heran. Karena aku sukanya warna toska, bukan warna pink. Jawab Ayla singkat. Lalu, Rian tidak bertanya lagi dan malah menatap foto Ayla yang bersama dengan seorang gadis dan seorang laki-laki. Di dalam foto tersebut, nampak yang berada di tengah adalah Ayla. Siapa mereka? Apa pria ini kekasihmu? Tanya Rian ingin tahu. Bukan, mereka sahabatku di kota A. Sari dan Vino. Sahut Ayla. Tapi, sepertinya laki-laki ini menyukaimu. Ya, karena kami adalah sahabat, tentu saja dia menyukaiku. Jawab Ayla jujur, karena memang mereka hanya bersahabat. Dan entah kenapa mendengar penuturan Ayla, hati Rian merasa senang. Sore pun tiba, setelah Ayla dan Rian tertidur beberapa saat. Bunda datang membangunkan mereka berdua. Dan mengatakan jika mereka harus bersiap-siap sekarang. Karena sudah ditunggu oleh Papa Harry di rumah, yang akan mereka tempati sore ini juga. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. Dua mobil mewah, milik Rian dan ayah Ridwan pun sudah tiba di depan rumah yang akan mereka tempati. Apa ini rumahnya? Tanya Ayla, karena mobil mereka hanya mengikuti mobil ayah Ridwan saja dari belakang. Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi, sepertinya memang ini, karena mobil papa pun sudah berada di sini. Wah, kalian sudah sampai, ayo masuk. Sambut Papa Harry. Apa ini rumah yang akan kami tempati, Pak? Rian yang langsung bertanya kepada papanya. Ya, benar sekali. Apa kalian menyukainya? Tanya Papa Harry. Kenapa kecil sekali, bahkan ini lebih kecil dari dapur kotor yang di rumah papa. Protes Rian lagi. Kami sengaja mencari yang kecil untuk kalian berdua. Karena disinilah kalian akan memulai membangun rumah tangga. Kami dulu pun hanya diberikan oleh kakek kalian lebih kecil dari ini. Jika tidak begitu, kalian tidak akan tahu betapa susahnya membangun rumah tangga. Dan rumah ini yang menjadi arsitekturnya papa sendiri, sedangkan bagian yang lainnya diurus oleh ayah Ridwan sendiri. Ucap Papa Harry yang merasa bangga. Tapi Pak, zaman sekarang tuh beda, sama zaman dahulu. Masa iya, anak dari dua perusahaan besar, tinggal di rumah sekecil ini? Kalau tidak, biarkan kami tinggal di apartemen Rian saja. Lagian, apa papa dan ayah tidak malu, jika orang lain tahu, anak dari dua pengusaha besar tinggal di rumah yang seperti ini? Seru Rian yang masih belum mau menerima tempat tinggal, yang sudah disiapkan oleh orang tua mereka. Oh, ya. Siapa yang tahu dan yang akan membicarakannya, kami malah sangat berharap. Jika ada orang luar yang tahu, kalau anak dan menantu kami tinggal di rumah kecil ini. Biar mereka juga tahu kalau kalian sudah menikah. Ucap Papa Harry. Papa apaan sih? Kesal Rian. Rian, Ayla, tidak ada bantahan. Tadinya, jika kalian mengadakan resepsi pernikahan dan membiarkan semua orang tahu jika kalian sudah menikah, maka lebih besar dari perusahaan pun, kami akan membangun rumah untuk kalian. Tapi berhubung pernikahan kalian tak ada yang mengetahui. Ya inilah, yang bisa kami persiapkan untuk kalian. Jawab Papa Harry, karena sebetulnya, Papa Harry dan ayah Ridwan sudah mengetahui rencana anak-anak mereka. Rian sudahlah, tak apa kita tinggal di sini. Kita juga, hanya tinggal berdua, aku menyukai rumahnya. Lagian ini dekat ke perusahaanmu dan dekat juga ke kampus kita. Bujuk Ayla agar Rian tidak berdebat dengan orang tua mereka lagi. Rian langsung menoleh ke arah Ayla. Karena dia benar-benar tidak menyangka, jika Ayla malah menerima rumah ini,
seharusnya Ayla menolaknya kan? Ya sudah jika begitu, kita akan tinggal di sini saja. Ucap Rian yang ikut mengalah. Akhirnya para orang tua mereka, sama-sama tersenyum penuh arti. Baiklah karena kalian sudah menerima rumahnya, maka kami akan pulang sekarang. Pamit semua orang tua mereka. Setelah para orang tua mereka pulang, tinggallah mereka berdua saja. Ayo kita naik ke lantai atas dan kita pilih kamar kita masing-masing. Ajak Rian. Ya, ayo. Jawab Ayla yang mengikuti Rian naik ke lantai atas. Namun apa ini? Oh tidak, ternyata orang tua mereka lebih pintar, mereka benar-benar sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Di rumah ini hanya ada satu kamar. Sedangkan di lantai bawah, hanya satu kamar juga, itu pun untuk asisten rumah tangga mereka. Kenapa hanya ada satu kamar, Ri? Tanya Ayla bingung. Mana aku tahu, orang tua itu benar-benar. Ucap Rian sambil menjambak rambutnya ke belakang. Lalu kita harus bagaimana? Ya mau tidak mau kita harus satu kamar, ak. Pantas saja yang menjadi arsitek rumah ini papa sendiri, ternyata papa sama ayah, sudah mengira jika kita akan pisah kamar. Kesal Rian, yang merasa sudah dipermainkan oleh orang tua mereka. Sudahlah, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kan, ayo masuk. Ajak Ayla kepada Rian. Setelah sampai di dalam kamar, kaki Ayla tidak sengaja tersandung karpet yang berada di bawah ujung ranjang. Dan tanpa sengaja, Ayla yang terjatuh di atas tempat tidur, menarik jaket yang dipakai oleh Rian. Jadilah mereka jatuh berdua. Dek, dek, dek. Jantung keduanya seakan-akan mau meloncat dari tempatnya. Bab 11. Rian berdeham untuk menstabilkan jantungnya yang selalu gugup, bila berdekatan dengan Ayla. Maaf, aku tidak sengaja, bisakah kamu menyingkir dari atas tubuhku lebih dulu? Ucap Ayla yang merasa malu. Bukannya kamu yang menarikku tadi. Seru Rian yang sengaja ingin membuat Ayla malu sendiri. Iya, tapi kan aku tidak sengaja, cuma kamu ini berat sekali. Pinta Ayla sambil mendorong tubuh Rian. Lalu, Rian pun bangun dari atas tubuhnya, sedangkan Ayla yang merasa gugup, langsung berpamitan untuk pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Kenapa dengan jantungku? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Jika selalu seperti ini, bisa-bisa aku jatuh cinta kepadanya. Rian sudah memiliki kekasih, mana mungkin dia akan menyukai diriku. Ucap Ayla yang berbicara sendiri. Meskipun Ayla belum pernah pacaran, namun Ayla tahu, jika sekarang dia sedang jatuh cinta. Setelah bisa menguasai dirinya, Ayla langsung mencuci muka, untuk menenangkan jantungnya, agar terlihat lebih baik ketika bertemu Rian lagi. Ceklek. Pintu kamar mandi yang dibuka oleh Ayla dari dalam kamar mandi. Ayla mengedarkan pandangannya, untuk mencari keberadaan Rian. Namun dia tidak menemukan Rian di dalam kamar. Setelah berganti pakaian rumahan, Ayla turun ke bawah, karena tadi dia belum sempat melihat-lihat, rumah yang baru saja menjadi tempat tinggal mereka yang baru. Kemana Rian? Apa dia sedang pergi keluar? Jika pergi kenapa tidak memberitahu aku lebih dulu? Sudahlah, lebih baik aku melihat dapur dulu. Apakah semuanya benar-benar sudah disiapkan oleh Mama dan Bunda? Tanya Ayla pada dirinya sendiri, karena hanya ada dia sendiri di sana. Lalu Ayla pergi untuk melihat dapur yang akan menjadi wilayah kekuasaannya nanti. Begitu tiba di dapur, Ayla benar-benar mengakui jika bunda dan mertuanya sudah menyiapkan semuanya, tanpa ada yang terlewatkan. Wah, ternyata benar, jika mama dan bunda sudah mengatur semuanya, kalau semuanya sudah lengkap. Lebih baik aku memasak saja, untuk makan malam kami nanti. Ayla pun langsung mengambil bahan-bahan yang diperlukan, untuk memasak makan malam mereka.
Dan tak terasa setelah kurang lebih 1 jam, masakan Ayla pun sudah siap. Rian kemana ya? Sudah hampir malam. Kenapa belum juga kembali? Apa dia pergi ke perusahaan? Sudahlah, sebaiknya aku kembali ke kamar untuk membersihkan diriku dulu, karena rasanya badanku lengket sekali. Ucap Ayla yang mengharapkan Rian segera kembali. Ayla pun langsung kembali ke lantai atas, tempat kamar mereka berada. Di dalam kamar. Setelah 15 menit, Ayla sudah keluar dari kamar mandi, dan sedang mengeringkan rambutnya. Ternyata, rumah ini tidak buruk juga, padahal baru beberapa jam aku di sini, tapi rasanya aku sudah betah. Rumahnya juga sangat sederhana. Handphone aku mana ya? Aku sampai lupa, mungkin saja Rian sudah menghubungiku tadi. Ucap Ayla sendiri, sambil mencari handphone miliknya. Setelah menemukan barang yang dicari, ternyata masih tersimpan di dalam tas selempang yang dia bawa tadi. Ayla pun langsung membuka aplikasi via WeChat-nya dan benar saja, jika 1 jam yang lalu. Rian sudah mengirim pesan, jika dia ada urusan mendadak. Rian, pergi ada urusan sebentar. Ayla, apakah kamu akan cepat kembali? Tadi aku sudah memasak untuk makan malam kita. Rian, ya mungkin sebentar lagi. Ayla, ya baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Pesan sudah terkirim, namun tak ada balasan lagi dari seberang sana. Lalu Ayla membereskan pakaian mereka berdua, ke dalam lemari untuk menghilangkan rasa bosannya. Sementara itu, di tempat yang berbeda. Sepasang kekasih sedang makan malam berdua di restoran mewah. Sayang, terima kasih. Ucap Bella kepada Rian, karena sudah menemani dia sore ini, bahkan sudah sampai malam mereka masih tetap bersama. Buat apa? Tanya Rian yang sudah menyambar bisbir kekasihnya itu. Karena sudah ngantar aku buat shopping dan beliin aku tas yang sudah lama aku inginkan. Seru Bella yang juga sudah membalas ciuman dari Rian, bahkan Bella sudah mengalungkan kedua tangannya di leher Rian. Mereka sedang berada di meja VIP, jadi tidak heran bila mereka bebas melakukannya. Tidaklah masalah sayang. Anggap saja, ini sebagai permintaan maaf aku. Karena akhir-akhir ini aku terlalu sibuk di perusahaan. Terang Rian kepada Bella, karena dia pun merasa bersalah sudah mengkhianati hubungan mereka. Oh iya sayang, apa besok kamu sudah mulai masuk kuliah? Tanya Bella manja. Sepertinya iya, karena Aldi sudah kembali. Baiklah kalau begitu besok kamu jemput aku ya, aku males membawa mobil sendiri. Iya, aku akan menjemput kamu seperti biasa. Ucap Rian sambil mengelus tangan sang kasih. Ya karena pasangan kekasih ini adalah Rian dan Bella. Setelah selesai menemani Bella berbelanja dan makan malam, Rian langsung mengantar Bella pulang. Karena sekarang sudah larut malam, begitu tiba di depan apartemen yang ditempati Bella, Rian pun langsung berpamitan untuk pulang. Karena besok pagi, Rian akan kembali menjemput Bella untuk berangkat kuliah bersama. Lalu, Rian kembali menjalankan kendaraan mewahnya untuk pulang ke rumah, di mana sekarang ada gadis yang akan selalu setia menunggu kedatangannya. Tepat pukul 10.45 waktu Indonesia Barat malam, Rian baru tiba di garasi rumah barunya, rumah yang akan dia tempati selama 1 tahun ke depan. Setelah keluar dari mobil, Rian merogoh saku celananya untuk mengambil kunci cadangan yang sengaja Rian bawa, agar dia tidak membangunkan Ayla. Namun apa? Setelah dia membuka pintu, semua lampu masih menyala pertanda jika Ayla pasti belum tidur. Kenapa dia tidak mematikan lampunya? Batin Rian. Namun, ketika Rian ingin melangkah menaiki tangga, Rian malah melihat jika lampu di dalam dapur masih menyala, lalu Rian langsung menuju ke meja makan dan di sana dia melihat Ayla yang sudah tertidur, sementara di hadapannya ada beberapa macam masakan,
yang pertanda jika Ayla sengaja menunggu Rian pulang. Ayla, Ayla, ayo bangun, kenapa kamu malah tidur di sini? Rian membangunkan Ayla dari tidurnya, dengan cara mengelus bahunya. Kamu sudah kembali. Aku menunggumu pulang, tapi aku malah ketiduran di sini. Ucap Ayla sambil mengucek matanya. Dek. Hati Rian seperti mencelos, setelah mendengar pernyataan istrinya itu. Apa pekerjaanmu banyak sekali? Tanya Ayla kembali, karena dia mengira jika Rian pergi ke perusahaan. Ayla, maaf, aku tadi pergi menemani Bella belanja, bukan ke perusahaan. Jawab Rian yang merasa bersalah kepada Ayla, istrinya.